Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman guys atas partisipasinya untuk melihat bagaimana cara memperbaiki sebuah HP yang dimana HP ini dalam keadaan rusak. Kerusakannya yaitu dalam keadaan restart, dimana penyebabnya biasanya ada pada software kemudian hardware. Kita belum menganalisa lebih jauh guys, jadi kita harus menganalisanya dengan cara membongkar HP tersebut, di mana cara membongkarnya akan terlihat di video kali ini, di mana HP dalam keadaan terlepas di bagian cover belakang, tetapi dalam keadaan HP ini memang bukan terbuka dari bagian tutup belakang tersebut, tetapi menggunakan congkelan di bagian belakang yang terhubung dengan cover tersebut. Tetapi kita melepas dulu kali ini karena untuk memberikan lem tersebut agar lemnya itu rata atau semua persisi sehingga tidak menimbulkan benjolan pada saat pemasangan nantinya. Dimana tahap kali ini kita perlu namanya pembersih atau alat atau yang digunakan untuk melepas dari lem tersebut. Karena kenapa? Tanpa menggunakan pembersih tersebut, lem tersebut tidak akan terlepas, tapi akan mengeras kembali. Jadi kita menggunakan cairan pembersih sehingga lem tersebut akan lebih lunak, sehingga pada saat melepasnya agak lebih gampang guys. Dimana teknik dalam pembukaannya itu kita terlihat di video kali ini dengan perlahan-perlahan kita mencongkel atau memasukkan alat tool yang digunakan agar lem yang di dalamnya itu lebih mudah terlepas. Pada saat pelepasan kali ini kita harus berhati-hati karena di cover ini memiliki fleksibel untuk press screen atau maksud kami sensor untuk sidik jari yang ada di pada cover belakang tersebut. Jadi kita harus memberikan caranya itu kita harus melihat atau sesuai dengan teknik yang kita sesuaikan dengan kemampuan, atau maksud kami menggunakan teknik pembukaan sesuai dengan prosedur yang pernah kita ajarkan. Pada saat membongkar kita harus berhati-hati. Ini merupakan tampilan setelahnya kita buka guys. Pembukaannya berhasil guys. Jadi HP keadaan sudah dibongkar, jadi kita harus menutupnya atau membukanya kembali dengan perlahan. Setelah terlepas, kita harus berhati-hati guys karena ada fleksibel yang terpasang tersebut. Jadi kita harus memerhatikan tersebut ya, hingga kita tidak memiliki resiko lebih tinggi untuk menggantinya. Kita melepas baut tersebut yang bagian bawah, tetapi sebelumnya itu nggak perlu dibuka, tetapi ini menjanggal guys, jadi kita harus membukanya. Setiap teknisi itu beda-beda cara membongkarnya, tetapi ini kita membongkar dari bawah karena melihat dari prosedur atau HP tersebut ada kejanggalan, jadi kita membongkarnya menggunakan dengan metode ini.
Setelah HP sudah terbongkar guys, kita harus lakukan adalah melepas tutup belakang dari mesin tersebut dengan melepas beberapa baut yang terpasang di HP tersebut. Pada pelepasan kali ini kita harus berhati-hati karena komponen sensitif sekali pada saat fleksibel, karena ini tempat terpasangnya fleksibel, tombol on off, kemudian LCD dan papan bawah. Jadi kita harus berhati-hati mengikuti prosedur pengerjaan. Sebelum kita membongkarnya guys, kita harus memperbaiki tadinya yang kita bongkar awalnya, yang kenapa kita bongkar itu melepasnya karena ada sedikit kejanggalan sehingga kita harus membongkarnya. Kemudian memberikan lem agar semua lem tersebut terpasang dan presisi. Daripada kita mengurangi banyak risiko, jadi kita lepas dulu kemudian pasang lemnya. Ini merupakan teknik yang kami terapkan HP ini untuk presisikan dan memasangnya dengan baik lagi. Setelah pemasangan selesai, kita harus kita menjepitnya agar lem tersebut mengeras dan presisi terhadap casing tersebut. Di sini kita akan melepas baut-baut yang ada pada HP yang terpasang di bagian mesin tersebut. Kita harus perlahan-perlahan, jangan terlalu menekan karena akan mengakibatkan kerusakan lebih parah terhadap LCD maupun mesin yang ada. Jadi kita harus memerhatikan tersebut.
Setelah HP tersebut sudah terlepas, maka kita lakukan adalah penguji cobaan atau menganalisa kerusakan yang ada, yang dimana HP ini dinyalakan, kemudian melihat arus yang bekerja pada HP tersebut. Dengan beberapa analisa yang kita lakukan dari penguji cobaan yang terlihat pada HP ini, yang pertama kita lakukan adalah menyalakan HP tersebut, kemudian menguji cobanya nantinya. Akan kita perlihatkan bagaimana kerusakan yang ada pada HP ini. Di tampilan di layar itu menandakan bahwasanya HP dalam keadaan booting. Muncul indikasi bahwasanya merek HP tersebut muncul dengan merek Vivo. Tunggu beberapa detik, dia akan menampilkan menu. Dalam proses ini agak lama, jadi untuk melihatnya kita harus menunggu beberapa detik atau detik sehingga HP itu nyala. HP pada kali ini itu sudah nyala guys, tetapi di kamera tidak terlihat ini tampilannya guys pada saat nyala. Nanti kita akan menguji coba apakah HP ini betul-betul restart pada saat dinyalakan musik atau yang selebihnya, musik atau kamera ataupun konsumsi arusnya lebih tinggi. HP dalam keadaan memang loading, maksud kami lalot, mungkin karena umur atau perangkatnya ini terlalu banyak datanya sehingga HP-nya ada keadaan loading. Ini biasanya akan mengakibatkan kerusakan lebih parah apabila penyimpanannya terlalu berat. Tunggu beberapa detik atau detik saja, HP ini akan menampilkan atau dia akan restart. YouTube sudah mulai tampil. Kita akan menguji cobanya di YouTube. Menyalakan musik. Apakah HP ini restart atau tidak? Akan terlihat signifikan di bagian tampilan yang ada. Ketika HP dalam keadaan restart, maka kita bisa mengindikasikan bahwasanya kerusakan ada pada baterainya. Ataupun kita akan menggantinya atau memperbaikinya. Ada dua cara yang kita lakukan, atau mengganti atau memperbaikinya. Sebelum kita mengganti, kita harus menanyakan apakah HP ini atau baterai ini masih bisa digunakan atau tidak. Ini merupakan tampilan HP keadaan restart. Kelihatan dari munculnya indikasi bahwasanya mulai booting kembali dengan memperlihatkan merek Vivo. Maka ini menimbulkan kerusakan guys. Jadi kita akan membongkarnya, akan memperbaiki di bagian baterai. Ini adalah proses kita memperbaiki baterainya, yang dimana menggunakan mikroskop untuk memperjelas jalur yang ada. Ini bisa digunakan menggunakan mikroskop maupun alat-alat sederhana selagi masih bisa digunakan. Tetapi kita menggunakan mikroskop karena kita punya alatnya, jadi kita memanfaatkan untuk mempermudah dalam pekerjaan. Setelah kita lakukan perbaikan, maka tampilan HP ini bisa digunakan kembali dan berfungsi normal kembali tanpa melakukan restart kembali. Jadi bisa dikatakan HP-nya keadaan normal kembali tanpa mengganti baterainya, tetapi kita kerja bagian baterainya, karena banyak yang mengatakan bahwasanya baterai original itu lebih baik daripada baterai penggantinya. Terima kasih guys atas partisipasinya menonton video kali ini. Mohon maaf kita ada kesalahan maupun penyebutan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.